Boleh saya tahu namanya Pak? Nama saya Gusti Made Raige. Gusti Made Raige. Made Raige. Dirga. Gusti Made Raige. Gusti Made Raige. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Sesti. Yes. Perkenalkan, nama saya Ermaya Hayati Namun dengan NIM 0430732221. Saya mahasiswa dari SPF karena izin mewawancari Bapak terkait dengan sejarah adat Jimbaran Pak. Ya, silakan. Boleh diceritakan Pak bagaimana asal usul terbentuknya adat Jimbaran Pak? Menurut Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Swastiastu. Desa adat Jimbaran atau desa Jimbaran ini adalah salah satu desa yang dalam lintasan Bapak di daerah saya bidang sejarah, karena beberapa unsur terkait dengan kualifikasi sebuah cerita sejarah itu memang belum bisa terpenuhi. Contoh misalnya tahun kejadiannya, kemudian artefak yang ada itu belum kita prasasti seperti itu, kita tidak punya jembatan. Akan tetapi beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan dengan Jimbaran ini adalah pertama babat Jimbaran. Dalam babat Jimbaran dikisahkan bahwa pada suatu saat di masa lampau terlahirlah dua orang putra yang tidak kenal, kemudian benar-benar dalam petak dan dalam bilang dalam Islam. Nah, dua beliau ini pada masa remajanya akhirnya terpisah karena dalam bilang menjadi raja di Bali sesuai dengan kerja Bapak, dan dalam petak kemudian melakukan perjalanan dari daerah Geliel menuju alas Jimbaran. Alas yang sebelumnya itu alas Jimbaran itu disebut dikenal sebagai Danau Luas di arah barat daya dari Keraton Jauh. Kemudian setelah menetap di alas Jimbaran dalam berkat sesuai dengan Bapak diceritakan dalam berkat memperistri seorang putri yang lahir dari pohon bambu itu. Nah, dari perkawinan beliau ini kemudian diceritakan misalkan lahirlah dalam keadaan. Nah, pada satu masa ketika dalam Jinang sedang berpuasa di Bali, beliau merasa sangat rindu kepada saudara temannya. Akhirnya beliau berusaha mencari dalam putih ke arah Radia. Beberapa lewat sampai beliau lagi, akhirnya beliau sampai di daerah alas Jimbaran ini, yang mana beliau sampai pada satu kumpulan atau sebuah pondok yang ditinggal oleh seorang perempuan. Dan pada saat itu beliau langsung masuk karena saking lapangnya beliau masuk ke dapur dan melihat ada persiapan hidangan yang sudah siap. Tanpa meminta izin kepada penghuni, beliau menyantap hidangan itu. Karena kondisi itu akhirnya istri dari dalam kota Abdul Putih mencari suaminya dan melaporkan kepada menjamah dan oleh karena laporan itulah dia dalam Putih merasa sangat tersinggung dan maka jadilah perang antara keduanya. Nah, di tempat terjadinya peperangan itu sekarang kita kenal dengan nama Ali, wilayah Ali. Ada di sekitar perempatan yang menuju ke arah Bukit dan ke arah Wonogiri di selatan sana, namanya di Kali. Nah, dari peperangan itu akhirnya kedua-duanya sama kuat, merasa kelelahan, akhirnya saling mempertanyakan satu sama lain.
Alhamdulillah hanya beliau menyadari bahwa yang hadir itu adalah saudara kembarnya. Oleh karena itu bukan berakhir dan akhirnya beliau bersama-sama balik ke pondok untuk bersama-sama menikmati anak. Nah itu sekelumit kisah yang ada di luar perjuangan yang mana kemudian dalam bentak kemudian dikisahkan mendirikan pura-pura yang ada di Jimbaran, antara lain pura Lupuk, pura Dalam, dan pura Rusdi. Tadi pokok tersebut daripada menunjukkan dua saudara kembar ya. Dan pada pertimbangan ini mereka sempat berantem atau sempat bermusuhan dikarenakan mereka tidak saling mengenal. Ada Ada sedikit selisihan ada saling paham karena hidangannya dijamah dari dan pada akhirnya mereka kembali bersatu gitu Pak ya. Islam menyadari bahwa mereka bersaudara dan mereka bersama-sama balik ke pondoknya. Kalau boleh tahu Pak, tradisi apa saja yang masih dijalankan sampai sekarang Pak? Ya, dari kisahnya dalam tradisi yang masih dijalankan sekarang lain beberapa keluarga yang memang dari dulu menyusun pendukung menyusui misalkan itu tidak menggunakan bambu kuning atau kayu kuning di badik ketika mereka itu tidak boleh menggunakan di penting. Kemudian ada juga yang tidak boleh makan sayur tertentu sesuai dengan itu kalau setelah sayur labu itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Semua jenis sayuran berarti. Ya semua jenis sayur labu ada pantangan beberapa keluarga. Karena seperti di Jimbaran ini kan banyak pendatang, ada pendatang tidak. Ya, maksud saya juga suka pendatang. Iya. Apakah Bapak masih ingat itu Pak apa peristiwa yang paling bersejarah gitu, yang sangat dianggap penting gitu Pak? Kalau semasa saya yang paling penting kejadian yang menimpa Jimbaran itu ada dua. Yang pertama bom Bali 2, karena itu memang di Jimbaran kejadiannya di pantai di Kafe 19. Dan kemudian kita bersama-sama juga sangat merasakan COVID-19. Nah, itu sangat berpengaruh buat masyarakat di Jimbaran karena kalau bom Bali itu memang nyata-nyata menyebabkan kerugian materi mental masyarakat. Yang kalau COVID ini karena memang kita berada di daerah pariwisata, perekonomian seolah lumpuh. Jadi itu memang sangat menang bagi masyarakat. Kalau kegiatan ritual yang bersejarah itu ya masih ada sampai sekarang. Contohnya musabur setiap tahun, kemudian ngadulan hidangan, penyangre itu tetap berjalan dan dilakukan setiap tahunnya. Dari dulu itu tidak pernah putus. Menurut Bapak, apa nilai budaya yang paling kuat diwariskan dari generasi ke generasi? Kalau yang paling kuat